Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Baik, terkait dengan developer ya. Kalau kita mau bicara developer, kita harus berbicara secara menyeluruh, jangan sebagian-sebagian. Tapi kalau menyeluruh itu bisa sampai 3 kali 24 jam itu kurang cukup ya untuk bicara bisnis developing ya. Kalau misalkan kita mau bicara mengenai permasalahan-permasalahan yang kemudian muncul dengan developer-developer nakal di Indonesia, wah itu sudah tidak aneh lagi ya, sudah menjadi rahasia umum ya, sudah terlalu banyak perkara. Jadi kalau dari sudut pandang saya selaku praktisi hukum dan juga pihak yang beberapa kali berurusan dengan pihak developer ya, jadi saya ada di pihak konsumen dan juga saya pernah ada di pihak developer juga. Jadi saya sudah cukup berpengalaman lah untuk permasalahan ini. Yang menjadi masalah itu adalah sebenarnya munculnya tren baru di kalangan pengusaha-pengusaha muda atau pengusaha-pengusaha yang baru mau masuk ke dunia developing ya, mau itu hunian vertikal ataupun kemudian perumahan. Itu ada tren baru yang kemudian mengiming-imingi bisnis properti tanpa modal. Bayangkan bisnis biasa saja itu butuh modal. Maksudnya apa ini bisnis properti tanpa modal? Kenapa ini kemudian menjadi berbahaya? Karena bisnis properti itu kan berurusan dengan banyak orang. Apabila kemudian berurusan dengan banyak orang, berarti kan tingkat resiko itu tinggi. Kebetulan saya ini Enterprise Risk Management Associate Professional. Jadi manajemen resiko itu bidang saya. Karena saya juga corporate lawyer ya. Jadi saya harus hati-hati sekali dengan tingkat resiko dari klien saya. Harus bisa menjadi bagian dari kontrol resiko, manajemen resiko. Jadi apabila bisnis itu tanpa modal, berarti tingkat resikonya tinggi. Pihak-pihak yang berurusan dengan pihak developer ini kan ada konsumen, ada vendor. Bayangkan ketika dia bilang tanpa modal. Oke lah, taruhlah kemudian maksudnya tanpa modal itu adalah modalnya minimal. Masuk akal kalau modalnya minimal. Karena biasanya pengusaha itu 10% di modal sendiri, sisanya pinjaman. Yang menjadi permasalahan adalah ketika kemudian modalnya itu sebenarnya ditarik dari konsumen. Dia sebenarnya hanya menggunakan modal 10%, sisanya itu uang konsumen, pembayaran angsuran. Jadi sebenarnya pembangunan itu masuknya itu adalah investasi dari konsumen. Ya, seharusnya konsumen itu malah menjadi investor, bukan sekedar konsumen. Kalau permainannya seperti itu, kalau dia modalnya 10% membangunnya pakai konsumen, uang konsumen, seharusnya posisinya masuknya ke investor karena menanamkan modal untuk membantu pembangunan. Ya. Permasalahannya adalah ini tidak dibuka. Jadi posisi konsumen itu tidak dibuka. Konsumen ya hanya jadi konsumen saja karena mereka terikat pada perjanjian. Ya, hanya sebagai konsumen. Mereka tidak tahu kalau uangnya itulah yang digunakan untuk melakukan pembangunan. Biasanya kan kalau developer itu menggunakan uang pinjaman atau uang dana dari investor. Ya, uang dana dari bank ya, untuk kemudian melakukan pembangunan. Nanti angsurannya itu akan digunakan untuk pembayaran cicilan pinjaman kepada kreditornya, yaitu bank atau investor-investor itu ya, bisa saja ya. Tapi ini kan tidak, sistemnya berbeda. Dia cuma modal 10%, sisanya untuk pembangunan itu dari konsumen. Seperti itu. Masalah lainnya lagi adalah dengan tren bisnis properti tanpa modal ini adalah ketika pihak developer bekerja sama dengan pemilik lahan. Jadi lahannya itu milik orang lain, mereka bangun nanti kerjasama, ya, bagi hasil gitu ya. Itu kan berarti ada pihak lain yang kemudian memposisikan diri sebagai kreditor. Jadi developer sendiri sebenarnya punya utang
Ya namanya pengusaha wajar punya utang. Tidak ada bisnis yang jalan lancar tanpa utang. Sebenarnya ya, sangat jarang lah. Mungkin saja ada tapi saya belum ketemu. Jadi ketika kemudian bermasalah dengan konsumen ini, bukan dengan pemilik lahan, bermasalah dengan konsumen, taruhlah kemudian mau dipilotkan, konsumen itu akan kesulitan untuk kemudian mengklaim terkait tanah, terkait lahannya, lahan sebagai jaminan dari pembayaran utangnya dia itu kepada para konsumen ya, para kreditor ini posisinya. Ya, kalau dalam PKP itu kan kreditor kan ada separatis, ada konkuren, ada preferen ya. Masing-masing punya hak yang berbeda di mata hukum. Nah, ini kan muncul masalah baru bahwa developer ini ternyata bangunannya itu bisa diklaim, tanahnya tidak bisa. Nah, ini ada di atas tanah orang lain. Sekalipun argumentasinya yang muncul nanti adalah bahwa tanah ini sudah atas nama developer. Jadi pihak pemilik lahan tidak bisa apa-apa. Tapi kan kita bisa lihat ada perjanjian antara developer dengan pemilik lahan. Kalau perjanjian itu kemudian diperkarakan di pengadilan, ya bisa muncul beberapa kemungkinan lah ya. Nanti terserah majelis hakim yang akan memutuskan. Tapi ini kan meningkatkan resiko di mata konsumen. Jadi sangat beresiko sekali. Kalau kita mau bicara mengenai pengendalian resiko dalam bisnis developer, ya, bisnisnya si developer ya, biasanya itu mereka ada yang disebut performance bond dan surety bond. Misalkan mereka kerjasama ya dengan pemilik lahan. Pemilik lahan itu biasanya keluarkan surety bond. Biasanya jumlahnya tidak terlalu besar dibandingkan performance bond ya, yang harus kemudian dikeluarkan oleh pihak developer. Pihak developer biasanya bisa keluarkan ya senilai dengan nilai ya 70% sampai 80% dari nilai proyek, seperti itu untuk performance bondnya. Jadi masing-masing mengeluarkan jaminan ya, baik pemilik lahan maupun kemudian si developer. Nah, kalau dengan tren ini ya, dengan modus bisnis properti tanpa modal ini kan mana mau orang keluar uang performance bond ratusan miliar untuk harga bangunan atau nilai proyek. Ini malah menjadi hal yang kemudian dihindari oleh para pemain ini. Permasalahannya adalah sekali lagi konsumen yang kemudian sebenarnya meningkatkan resikonya dalam kemudian mereka menginvestasikan uangnya. Investasinya itu dalam arti ke dalam untuk si konsumen itu sendiri ya, bukan investasi dalam pengertian hukum investasi ya. Jadi seperti itu hukum penanaman modal itu di Undang-Undang 25 tahun 9 tahun berapa lah saya lupa. Nah, jadi sebenarnya ini tingkat resiko cukup tinggi. Kalau menurut saya sangat berisiko ketika developer itu bukan pemilik lahan yang sebenarnya. Kalau mau kita bicara masalah developer besar, ya mereka punya modal. Mereka sudah punya financial stability yang sudah mumpuni. Lah kalau misalkan pemain baru yang kemudian menggunakan konsep bisnis properti tanpa modal, itu sebenarnya dia bagi resiko kegagalan itu kepada pihak konsumen. Karena ketika konsumen bermasalah itu gagal bangun, itu kacau balau semuanya. Developer ini bukan satu dan dua ya, banyak yang kemudian sudah cukup bermasalah. Ini bisa dibuktikan, silahkan cari saja itu berita-beritanya. Jadi ketika mendapatkan uang, kemudian mereka merasa bahwa wah ini bisa kita lempar dulu nih ke proyek lain. Nah, akhirnya mereka buka 2 proyek, 3 proyek, yang satu tidak jalan, akhirnya semuanya tidak jalan. Dan ini yang kemudian menjadi masalah. Baik, kalau kita mau berbicara mengenai sistem syariah,
Kalau syariah tidak ada masalah, malah baik ya. Kalau untuk orang-orang yang kemudian memang mempercayai, beriman kepada agamanya yaitu Islam, maka sistem syariah saya rasa itu sistem yang terbaik karena menghindari riba dan macam-macam ya. Kita bicara syariah, yang sesuai syar'i itu berarti munculnya akad-akad ya di dalam perjanjian developing ini. Ya, akad kan kalau kita bicara syar'i yang sesuai syar'i ya, itu ada beberapa. Ada musyarakah, mutarabah, murabahah, kemudian ada istisna. Tapi kan ini kan harus di bawah pengawasan pihak-pihak yang kemudian memang mengerti dan memang sudah diatur secara hukum. Nah, ini tidak diatur permasalahannya dalam bisnis developing dengan sistem syariah ini tidak diatur. Di perbankan iya. Jadi di perbankan memang diatur masalah perbankan syariah. Jadi ada macam-macam akadnya ya. Yang pasti ada Dewan Pengawas Syariah, DPS. Itu wajib berdasarkan hukum. Kalau dalam bisnis properti seperti ini, ketika developer kemudian menggunakan sistem pembayaran atau sistem akadnya itu adalah sistem akad misalkan ya istisna. Lah ini yang mengawasi siapa? Karena tidak diatur oleh hukum. Dan saya juga cukup bingung sebenarnya dasarnya penggunaan ini, metode ini di dalam bisnis developing ini apa? Mana dasar hukumnya? Karena harus ada dasar hukumnya, ini negara hukum. Nanti malah banyak orang-orang yang disakiti. Bisa saja orang-orang yang kemudian memang punya itikat buruk, nawaitunya sudah buruk, kemudian menggunakan akad-akad ini hanya untuk menarik keuntungan secara financial. Dan ini benar-benar ya, kalau misalkan dari sudut pandang agama ya al-munafikin, orang-orang munafik. Ya yang pasti harus diperjuangkan. Kalau misalkan muncul masalah, itu harus diperjuangkan, tidak bisa diam saja. Ya, tidak ada di aturan agama juga tidak ada yang namanya berdiam diri. Ya, namanya kita ikhlas. Ya, ikhlas itu urusannya dengan Allah. Ya, kalau misalkan di dunia, ya kita harus memperjuangkan. Yang namanya keadilan itu diperjuangkan. Tidak ada keadilan dengan berdiam diri, yang mana ada. Tidak logis jadinya. Jadi kalau misalnya memang muncul masalah, ya harus diperjuangkan. Jangan cuma berdiam diri. Kita ini kan harus kemudian melindungi harta, melindungi agama, melindungi iman kita. Ya. Jadi ada kewajiban juga kita. Jadi berikhtiar dulu sebelum kemudian kita menggunakan kata ikhlas. Jadi pengertiannya harus jelas dulu. Jadi kita berikhtiar, ya, kemudian kita bertawakal. Ya, bagaimana mungkin kemudian kita tidak berikhtiar sedangkan Allah itu memerintahkan kepada kita untuk bekerja, mengupayakan. Jadi bicara agama saya ya, kalau sudah bicara masalah syariah. Ya, bismillah saja. Kalau masalah perjuangan itu kan yang pasti harus terukur, harus logis. Ya. Jadi reasonable and accountable itu yang paling penting. Intinya adalah kita harus mengupayakan segala sesuatu kalau terkait dengan keadilan, terutama di Indonesia. Di Indonesia itu kita tetap harus berjuang kalau untuk mendapatkan keadilan. Ya, di Amerika kita berjuang, tapi tidak sekeras di Indonesia. Di Indonesia itu perjuangannya cukup berat. Baik. Yang pasti begini, posisi seorang lawyer di dalam peradilan adalah sebagai pembela. Dia bukan pemutus, yang memutus adalah hakim, yang menuntut adalah jaksa. Ya, yang melakukan penyelidikan dan penyidikan itu adalah pihak kepolisian dan beberapa departemen lainnya. Ada beberapa state auxiliary organ lainnya. Contohnya KPK, itu state auxiliary organ. Jadi
seperti OJK, ya seperti itu. Mereka bisa melakukan tindakan penyelidikan ya, terkait permasalahan-permasalahan yang secara spesifik yang masuk ke dalam lex spesialis atau hukum spesial, hukum khusus. Jadi yang pasti posisi advokat atau lawyer itu adalah pembela. Dia mengupayakan, memperjuangkan, menyampaikan keluh kesah, penderitaan dari kliennya itu di hadapan pengadilan untuk mendapatkan putusan yang adil, bermanfaat, dan memiliki kepastian hukum. Jadi yang memutuskan tetap hakim. Jadi yang pasti hakimnya harus benar dulu ya. Jangan sampai hakimnya seperti hakim-hakim yang sudah pernah kami laporkan ke Komisi Yudisial ya. Gitu. Dan hakim-hakim yang pernah ditahan dan ditangkap oleh pihak KPK maupun kepolisian. Ya kita doakan saja lah hakim-hakimnya semoga amanah ya terhadap jabatannya, terhadap sumpah jabatannya yang dilakukan di atas kitab suci itu. Jadi seperti itu. Pilih developer-developer yang memiliki track record yang tepat. Track record yang tepat itu ya kalau misalkan track recordnya memang di bangunan vertikal ya bangunan vertikal. Kalau misalkan dia track recordnya di real estate perumahan ya perumahan. Ya kalau misalnya dia sudah punya 2 track record yang baik ya alhamdulillah ya bisa dipercaya. Jadi intinya di sana kita menyeleksi apapun itu, kita seleksi, kita pikirkan tingkat resikonya seperti apa. Kan kalau kita memilih developer yang kemudian memiliki kekuatan finansial yang sudah terbukti, ya kan tenang. Apabila kemudian terjadi gagal bangun atau terlambat bangun, biasanya kalau yang sudah besar itu terlambat, hanya terlambat biasa itu. Terlambat untuk menyerahkan dan serah terima unit, ya setidaknya ada kompensasi. Kalau misalkan developer-developer yang kemudian belum punya kekuatan finansial yang mumpuni, ya, financial capability yang mumpuni, ya resikonya jelas tinggi. Kita ini kan hidup itu harus logis, ya harus terukur. Jadi jangan gegabah. Tapi kalau apabila kemudian pada akhirnya bermasalah hukum, ya tetap harus diperjuangkan. Kalau dari saya cukup demikian, ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah bertanya. Semoga pihak-pihak yang kemudian bermasalah dengan developer-developer nakal itu memiliki keteguhan hati dan memiliki nawaitu yang baik untuk kemudian berikhtiar dulu ya, baru bertawakal ya. Kalau soal ikhlas menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah, bukan ikhlas terhadap masalah yang diberikan oleh developer. Ya, itu berarti kita memberikan gratis uang kepada orang-orang ini. Ya, masa ia mau diperlakukan atau mau dizolimi oleh orang-orang ini dan berdiam diri? Kemana amar ma'ruf nahi mungkarnya? Ya itu berarti tidak ada artinya kalimat itu. Ya, jadi diperjuangkan dulu. Ya. Diupayakan. Nanti Allah yang bukakan jalannya. Karena Allah tidak merubah nasib suatu kaum terkecuali apabila mereka berupaya untuk merubahnya. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma